Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bisiyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan linailir rahmati wal maghfirati wa 'idkim minan niran. Wa anzala fihi al-Qur'an asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibir rahman adada ma yakunu wa ma qad kan wa ala alihi wa ashabihi wa aslih lana kulla sya'an. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an naqula zura aw nausha fujura aw nakuna bika maghrura. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama kita hormati jajaran pengasuh, pendiri, penasehat Majelis Ta'lim Iwamet On Air dan seluruh jajaran kepengurusan, pengurus harian, seluruh jamaah yang saya hormati, utamanya dari kelompok Cempaka Tercinta selaku yang memiliki acara pada hari ini, yang mengkoordinir. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini, di bulan yang suci ini, di tahun ini, kita kembali bisa hadir, bisa bersimpuh bersama-sama dengan niat thalabul ilm di bulan suci yang mulia ini, yang disebutkan oleh Nabi bahwa man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu fi kulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang hadir di majlis ilmu pada bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencatat setiap langkahnya, akan dicatat oleh Allah sebagai ibadah 1 tahun. Alhamdulillah, kita semua walaupun tidak melangkahkan kaki, tapi melangkahkan pikiran, melangkahkan kehendak, melangkahkan iradah, sehingga kita memiliki azam untuk saat ini dan 1 jam ke depan insya Allah untuk duduk bersama mendengarkan pembekalan berkaitan dengan puasa Ramadan. Dan insya Allah di Iwamet On Air ini rutin digelar setiap sore dalam acara Rona Senja. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini saya diamanai oleh kelompok Cempaka Tercinta untuk membawakan satu tema, yaitu mengendalikan nafsu dengan berpuasa. Seluruh rangkaian ibadah puasa, mulai dari tarawihnya, kemudian tadarusnya, ngajinya, puasanya,
sodakohnya, ya, membantu sesamanya, dan seterusnya. Seluruh dari rangkaian kegiatan yang ada di bulan Ramadan, yang ada dalam kurikulum puasa, itu seluruhnya ada nuansa mujahadah, ada nuansa mendidik hawa nafsu, tahdhibun nufus. Karena sering kita sampaikan ketika kita ngaji hikam, bahwa prinsip dari mujahadah atau yang menjadi prinsip dasar dari mujahadah itu ada 4. Dan semua 4 ini, ya, sangat efektif oleh Allah dimudahkan bagi kita jalannya di bulan Ramadan ini. Apa dari 4 prinsip dasar dari mujahadah, dari mendidik hawa nafsu itu? Yang pertama yaitu al-ju', lapar. Ya, yaitu untuk mengefektifkan taklilut ta'am, untuk mengefektifkan mengurangi makan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu as-sahar. As-sahar yakni mengurangi tidur. Nah, karena itu kalau kita lihat dalam kurikulum Ramadan, malam ada tarawih, ya, ada baca Quran, ada tadarus misalnya, dan masih banyak, ada iktikaf, itu dalam rangka untuk mengefektifkan prinsip mujahadah yang kedua ini, yaitu as-sahar, ya, melek bengi, mengurangi tidur. Kemudian yang ketiga yaitu yang menjadi prinsip dari mujahadah, pendidikan hawa nafsu, yaitu as-sumtu, ya, as-sumtu, diam, mengurangi pembicaraan. Sehingga kita oleh Allah dibentuk dengan kegiatan-kegiatan yang supaya ya ini efektif, yaitu dengan tadarus misalnya, supaya kita mengurangi pembicaraan kecuali yang mengandung nuansa ibadah. Kemudian yang keempat prinsip dari mujahadah yang sangat efektif juga di bulan Ramadan itu al-uzlah. Al-uzlah, mengurangi pergaulan. Ya, itu sebabnya di bulan Ramadan kita dianjurkan, terutama di 10 hari terakhir, itu dianjurkan i'tikaf. Itu sebenarnya juga dalam rangka untuk mengefektifkan, ya, prinsip mujahadah yang keempat, yaitu al-uzlah, mengurangi pergaulan dengan makhluk, ya, kecuali yang ada unsur manfaat dan maslahatnya. Hadirin para bapak jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari empat prinsip yang disampaikan tadi itu diringkas oleh Kanjeng Sunan Ampel dalam prinsip laku tasawuf Jawa, itu dikenal dengan melek luwe meneng dewe. Melek luwe meneng dewe. Melek, ya, melek itu artinya kita mengurangi tidur dengan qiyamul lail, dengan zikir malam. Luwe itu lapar, mengurangi makan. Jadi Ramadan itu bukan sekedar merubah jadwal makan sebenarnya, tapi kita mengurangi makan, mengurangi. Kemudian melek luwe meneng, diam, artinya mengurangi pembicaraan. Dewe yaitu mengurangi pergaulan, yaitu iktikaf atau uzlah. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan dari 4 prinsip mujahadah itu dalam rangka untuk mendidik hawa nafsu dengan Ramadan, dengan puasa, 4 prinsip itu adalah dalam rangka kita meniru, dalam rangka kita belajar untuk satu frekuensi dengan para malaikat, ya. Karena malaikat itu tidak ada nafsu. Maka kita ketika Ramadan itu belajar untuk tahdhibun nufus, untuk mendidik hawa nafsu. Kalau malaikat tidak makan, ya, tidak makan, tidak minum, maka kita memang tidak bisa tidak makan, tidak minum. Kita masih makhluk hidup, makhluk materi. Maka kita ketika puasa
mengurangi makan dan minum. Ya, mengurangi makan dan minum. Yang saya sampaikan tadi, tidak cukup hanya sekedar merubah jadwal makan dan minum. Karena kalau hanya sekedar merubah jadwal makan dan minum, ya bisa jadi ya makannya di hari-hari biasa 3 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Ketika Ramadan hanya 2 kali, sahur dan buka. Ya, sahur dan buka. Akan tetapi bisa jadi ketika Ramadan itu hanya sekedar untuk merubah jadwal makan, betul hanya 2 kali volumenya, tetapi isinya di dalamnya. Ketika sahur 3 piring, ketika buka 5 piring. Wah, ini berarti mengalahkan yang hari-hari biasa. Maka Ramadan itu bukan hanya sekedar merubah jadwal makan, tapi kita mengurangi, ya, mengurangi makan, mengurangi minum. Malaikat yang pertama tidak makan, tidak minum, maka kita ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kesempatan untuk menyerupai, untuk tasyabbuh dengan malaikat. Dengan apa? Dengan mengurangi makan dan minum. Yang kedua, malaikat itu tidak tidur. Ya, la aklalahum wala naumalahum. Malaikat itu tidak tidur. Maka kita ketika Ramadan kita dididik ya nafsu kita untuk menyerupai malaikat dengan apa? Mengurangi tidur. Ya, mengurangi tidur. Ya memang walaupun ada salah satu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kabar gembira bagi kita orang-orang yang berpuasa. Saya kira kita sudah sering mendengar hadisnya itu. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Ya. Tapi ini penting untuk kita sampaikan, penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua tidurnya orang berpuasa itu bernilai ibadah, kecuali jika kita memenuhi 3 syarat. Jadi penting untuk kita catat. Apa dari 3 syarat itu? 1, tidurnya itu diniatkan supaya ketika kita bangun, kita kuat untuk melakukan ibadah. Saya tidur siang ini supaya nanti kuat untuk tarawih, supaya kuat nanti baca Quran, supaya kuat untuk zikir malam dan seterusnya. Maka ini adalah syarat yang pertama, tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah. Kemudian yang kedua syarat tidurnya orang yang berpuasa itu bernilai ibadah adalah jika diniatkan untuk meninggalkan maksiat. Tidurnya itu diniatkan untuk meninggalkan maksiat. Tinimbang ngerasane, tinimbang gosip dan seterusnya, maka diniatkan tidak. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini tidak kalah pentingnya, ya. Yang ketiga, tidurnya itu tidak sampai meninggalkan kewajiban-kewajiban. Apa kewajibannya? Sholat misalnya. Ya walaupun alasannya puasa untuk ibadah, tapi sholat duhurnya hilang, asarnya hilang. Wah, ini tidak termasuk ya tidur yang bernilai ibadah. Ini penting untuk kita renungkan supaya kita dalam melakukan aktivitas di bulan Ramadan yang berkaitan dengan puasa, lebih-lebih ini dengan ilmu, ya semua dengan ilmu, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, menang, ya menang, diam. Prinsip mujahadah yang ketiga, yang merupakan pendidikan tarbiyah Ramadan kepada nafsu kita adalah kita dididik untuk menang, asumtu, melalui menang, diam. Diam dalam arti mengurangi pembicaraan yang anfaidah, yang tidak penting. Ya. Oleh karena itu, Nabi memberikan satu tuntunan kepada kita, wa idza sabbaka ahadun fakul inni shaim. Ketika ada orang yang mengumpatmu atau orang mengajak bertengkar denganmu, maka katakan aku berpuasa. Sebenarnya ungkapan Nabi ini, katakan aku sedang berpuasa, bukan berarti harus diucapkan saya berpuasa. Tidak harus diungkapkan secara verbal seperti itu. Tapi artinya hendaknya itu menjadi kesadaran dalam diri kita, ya. Ketika kita dalam keadaan berpuasa, maka hendaknya kita punya rem, punya rem, ya, punya rem untuk berbicara, punya rem untuk
bertengkar, punya rem untuk berdebat, punya rem ini. Ya. Yang ketiga yaitu melek luwe meneng. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang merupakan prinsip dari mujahadah adalah ndewe. Ndewe, menyendiri, uzlah. Ya, uzlah artinya apa? Kita mengurangi pergaulan kecuali yang membawa kemaslahatan. Ya, yang membawa kemaslahatan. Jadi kita justru ketika Ramadan itu hendaknya mengurangi, ya, mengurangi hiruk pikuk yang ada di luar sana. Ya, kita memilih untuk ya banyak merenung, untuk banyak tafakur, untuk banyak menyendiri. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW ya ketika beliau masuk Ramadan, bahkan itu sejak sebelum beliau dikukuhkan menjadi nabi, itu beliau sudah terbiasa melakukan itu. Di bulan Ramadan beliau ke Gua Hira, ke Gua Hira, di sana beliau 1 bulan full. Ya walaupun tidak full 1 bulan, tapi beliau kadang-kadang 3 hari sekali pulang sebentar, kembali lagi. Ya, itu beliau lakukan dalam rangka apa? Ya mengefektifkan ini untuk mengurangi pergaulan kecuali hal-hal yang berfaedah. Cuma konsep dewe ini, ya, konsep uzlah ini di zaman modern tidak harus kita nyempil di gua, enggak. Tapi walaupun kita masih tetap berada di tengah-tengah masyarakat, tapi dengan kita tidak mengikuti arus mereka. Ya. Karena sekarang apalagi di zaman digital seperti ini, ya. Ada orang katanya apa? Ya katanya, saya diceritai oleh guru kami, Sidna Syekh Rahmuddin Nawawi, beliau di WA seseorang, "Wahai Syekh," di WA, "tolong doakan saya, mudah-mudahan saya diberikan kelancaran, saya sekarang ada di dalam bilik uzlah, ada di dalam ruangan uzlah." Nah, artinya apa? Ketika kita betul-betul berada di tempat uzlah, itu tidak ada, ya tidak boleh ada kesibukan selain Allah. Kalau masih, walaupun ada di kamar uzlah, di bilik, ya di gua uzlah sekalipun, tapi kesibukan kita selain Allah, masih sibuk dengan ya, sibuk tiktokan, sibuk main game, sibuk macam, itu bukan uzlah sebenarnya. Secara hakiki, walaupun dia berada di kamar khusus yang di situ jauh dari keramaian. Tapi sebaliknya, walaupun dia masih tetap berada di keramaian, ya, berada di tengah-tengah masyarakat, di tengah keramaian kota, akan tetapi hatinya selalu bersama Allah dan tidak hanyut, ya, dengan apa? Dengan hiruk pikuk di luar. Justru dapat mengambil pelajaran dengan apa yang dilakukan makhluk untuk dijadikan sebagai i'tibar, maka itu juga disebut uzlah. Jadi konsep uzlah di zaman modern ini tidak harus di gua. Ada di tengah kota sekalipun, jika hati kita ya tetap bersama Allah dan tidak mengikuti apa yang menjadi hiruk pikuk masyarakat pada umumnya, itu adalah juga dimakna uzlah. Jadi seluruh kegiatan Ramadan, seluruh aktivitas Ramadan, jika kita perhatikan satu-satu, itu semuanya mengandung unsur tarbiyah, pendidikan kepada ila anfusinal abiyah, terhadap nafsu kita yang memiliki kecenderungan untuk menentang. Hadirin para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping yang disebutkan tadi dari 4 prinsip mujahadah, memang puasa ini adalah yang paling efektif dari sekian di antara dari prinsip mujahadah untuk menundukkan nafsu. Hal itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam riwayatnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu. Akal dan nafsu diciptakan oleh Allah. Ya, belum ada kita ini, belum ada jasad kasar ini. Ya. Ketika Allah menciptakan akal, akal ditanya oleh Allah, "Ya akal, man ana wa man anta?" Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Akal dengan jujurnya dia menjawab, "Ilahi anta rabbuk, anta rabbi wa ana abduk." Dengan penuh ketulusan, kejujuran,
Ya, akal menjawab, wahai Tuhanku, engkau adalah Tuhanku, sedangkan aku adalah hambamu. Jadi dia memang karakter dasarnya taat, karakter dasarnya patuh, ya, karakter dasarnya tunduk, itu akal. Dia sudah tidak banyak debat, sudah tidak banyak komen, sudah tidak banyak penentangan, sudah tidak banyak drama, karakter akal. Tapi selanjutnya Allah bertanya kepada nafsu, ya, disuruh tadi akal disuruh maju, mundur, kemudian diberi pertanyaan man ana wa man anta, dia jawab dengan begitu, ya, dengan begitu sopan, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Tapi giliran nafsu nih, sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wahai nafsu majulah, dia tidak maju, mundurlah, tidak maju. Lalu oleh Allah diberikan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan yang diberikan pada akal. Wahai nafsu, jawablah, ajibi, ya, jawablah, man ana wa man anti, siapa saya dan siapa kamu. Pertanyaan pertama kali Allah bertanya kepada nafsu. Nafsu ini sudah menunjukkan sifat dasarnya yang kurang ajar. Sudah menunjukkan karakternya yang membangkang, yang menentang, yang membantah, yang kurang ajar. Dia mengatakan apa? Anak-anak, anta-anta. Anak-anak, anta-anta. Kamu, aku. Nah, coba kita bandingkan dengan akal tadi. Akal begitu ditanya oleh Allah langsung menjawab dengan sopan, dengan beradab. Tapi nafsu dia masih pakai drama, ya. Sudah menunjukkan karakter penentangnya, pembangkangnya. Anak-anak, anta-anta. Aku, kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat Malik, ya. Diperintahkan malaikat Malik, wahai Malik, bawa nafsu ini hukum di neraka jahanam selama 1000 tahun. Dibawa oleh malaikat Malik ke dalam jahanam 1000 tahun. Setelah 1000 tahun diangkat dan kembali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan yang sama. Ya, dengan pertanyaan yang sama. Ya nafsu, ajibi man ana wa man anti. Wahai nafsu, kamu jawab siapa aku dan siapa kamu. Walaupun dia sudah diberi efek jera dengan dimasukkan ke dalam jahanam 1000 tahun, tapi rupanya dia belum kapok. Jawabannya masih sama. Anak-anak, anta-anta. Aku, kamu. Akhirnya Allah kembali memanggil malaikat Malik. Diperintahkanlah si nafsu ini untuk dibawa ke Zamharir. Zamharir itu tempat yang sejuk, tempat yang dingin, 1000 kali dinginnya salju di dunia. Dihukum di sana 1000 tahun. Setelah ya dibawa oleh malaikat Malik, disimpan di dalam Zamharir. Karena ketika Allah menggambarkan tentang suasana surga, Allah kan sangat ideal menggambarkan apa? La yarawna fiha syamsan wala zamharira. Ya, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalam surga itu tidak terlihat matahari yang menyengat, juga tidak pula salju yang menusuk. Artinya berarti cuaca di dalam surga itu cuaca yang ideal. Tidak panas juga tidak dingin. 1000 tahun kemudian diangkat kembali nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat Malik, dibawa menghadap Allah, ditanya dengan pertanyaan yang sama. Apakah si nafsu ini kemudian dia merasa jera? Boten. Diberikan pertanyaan yang sama, ya nafsu man ana wa man anti, siapa aku dan siapa kamu. Setelah 1000 tahun dihukum di jahanam, 1000 tahun dihukum di Zamharir, jawabannya tetap sama dia. Anak-anak, anta-anta. Aku, kamu. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak pakai malaikat Malik untuk menghukumnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak pakai perantara malaikat Malik untuk menghukumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menurunkan kepada nafsu ini ujian lapar. Ya. Setelah diuji lapar oleh Allah, baru beberapa saat dia sudah tidak tahan dan dia sudah teriak-teriak mengatakan, ya Allah, tolong angkat aku dari siksaan lapar ini. Kalau masih dihukum di tempat yang panas, aku masih tahan.
Kalau masih dihukum di tempat yang dingin, aku masih tahan. Tapi kalau aku dihukum dengan rasa lapar, di situ aku tidak tahan. Ya. Maka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditanyakan kembali, belum sampai 1000 tahun itu, ditanyakan lagi, man ana wa man anti, siapa aku dan siapa kamu? Baru dia menjawab, ya, seperti jawaban akal. Anta Robbi wa ana abduk, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Akhirnya, kelak setelah manusia diciptakan, akal dan nafsu ini sama-sama oleh Allah diletakkan di dalam diri kita, di dalam jasad kita ini. Itu awal mulanya. Jadi dari kisah di atas, dari riwayat itu dapat kita simpulkan bahwasanya puasa itu adalah, ya, pendidikan yang paling efektif untuk mengendalikan, untuk mendidik hawa nafsu. Ya. Dari kisah yang diriwayatkan oleh Sidna Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa arda. Demikian pembahasan kita hari ini, karena tadi ada usulan untuk diperlebar bahasannya di sesi tanya jawab. Sebelum saya buka sesi tanya jawab, saya simpulkan dulu dari awal sampai akhir yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, bahwa bulan Ramadan adalah wahana di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesempatan yang seluas-luasnya, ya, untuk mendidik hawa nafsu menjadi lebih baik, lebih taat, lebih sempurna. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua, pendidikan hawa nafsu di bulan Ramadan itu terfokus, tersentral pada 4 poin utama. Ya. Yang pertama yaitu al-ju', lapar. Yang kedua as-sahar, yaitu mengurangi tidur. Yang ketiga yaitu as-sumtu, diam, mengurangi bicara. Kemudian yang keempat yaitu al-uzlah, mengurangi pergaulan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, dari 4, ya, prinsip mujahadah yang disebutkan di atas atau yang disingkat oleh Kanjeng Sunan Ampel dengan melek, luwe, meneng, dewe, itu dalam rangka untuk mencontoh lakon para malaikat, di mana malaikat itu pertama tidak makan, yang kedua tidak makan, tidak minum, tidak tidur, ya, tidak berkumpul kecuali zikir, dan tidak melakukan kegiatan kecuali yang bermanfaat. Itu adalah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicontoh oleh kita di dalam puasa. Jadi kita ketika puasa itu sebenarnya mencontoh dari aktivitas para malaikat tadi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, puasa adalah ibadah yang paling efektif untuk menundukkan hawa nafsu. Di mana ketika Allah menciptakan akal dan nafsu, ketika akal diciptakan, ditanya oleh Allah, karakter dasarnya adalah taat, dia tidak pakai banyak drama, langsung menjawab dengan jawaban yang jujur, yang sopan, yang beradab. Berbeda dengan si nafsu nih, ketika ditanya oleh Allah, dia masih pakai drama segala, penuh penentangan, membangkang, ya, membantah dan seterusnya, sehingga diuji dengan lapar tidak mempan, diuji dengan dingin tidak mempan, ya, diuji dengan panas tidak mempan, diuji dengan dingin tidak mempan. Akhirnya diuji dengan lapar oleh Allah, baru dia menyerah, baru dia ketika ditanya mau menjawab dengan jawaban yang beradab, mau menjawab dengan jawaban yang jujur. Oke. Demikian 4 kesimpulan dari kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Untuk selanjutnya dibuka sesi tanya jawab, atau kalau masih menggunakan moderator, monggo saya persilakan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Oke, monggo Ibu jamaah yang mau bertanya dipersilahkan. Jangan lupa spotnya. Monggo dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, Ramadan kita hikmah tarbiyah menggapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Dengan siapa? Abah, ngapunten saya dari Wina, kelompok Cempaka Tercinta, ingin bertanya, Abah. Tadi pertanyaannya, di bulan Ramadan perbanyak ibadah. Salah satunya membaca Al-Quran atau tadarusan. Ini kalau di kampung biasanya kan ada di masjid-masjid atau musola-musola menggunakan toa atau mikrofon.
lalu kok ada tetangga merasa berisik atau terganggu pendengarannya. Itu bagaimana, Abah? Apakah tetangga tersebut mempunyai penyakit hati atau apa? Lalu bagaimana cara kita yang sedang tadarusan berhenti atau bubar atau gimana atau diem saja itu? Mohon solusinya untuk menyampaikan hal ini kepada tetangga tersebut gitu, Abah. Terima kasih. Oke. Ditampung dulu atau langsung dijawab? Monggo kami haturkan apa jawabannya. Oke, matur nuwun, nggih. Mengenai tadarus yang semarak digelar selama Ramadan di masjid-masjid, di surau-surau menggunakan speaker, saut menyaut, betul-betul menunjukkan syiar Islam yang sangat hidup. Lalu kemudian ada orang yang berisik, ya, merasa berisik dengan suara speaker yang suara bacaan Al-Quran yang keluar dari stoa yang ada di masjid atau yang ada di musola. Lalu bagaimana kita menyibukkan? Ngaten gitu. Ibadah, memang ada ibadah yang berisik, ada ibadah yang senyap. Ada ibadah yang berisik, ada ibadah yang senyap. Apalagi di bulan Ramadan, semua ibadah itu ya ada semua. Dan setiap orang itu memiliki tipe yang berbeda-beda. Ada tipe orang ketika Ramadan, ya semua ibadahnya itu mau yang berisik. Mau yang berisik dalam arti tanpa sedikit pun mengurangi rasa hormat kami, ya. Dan itu memang bentuk syiar. Kita memang ada nuansa-nuansa yang beda. Kita berangkat ngaji bareng, berangkat ya tarawih bareng, kemudian tadarus bareng. Ketika mendengarkan tadarus di speaker terasa semangat dan seterusnya. Itu tidak bisa dipungkiri. Saya tidak mengkritik itu. Kemudian ada tipe orang yang justru tipe ibadahnya itu tipe mood, ya, tipe diam, tipe senyap, tipe senyap. Dalam arti dia memilih ibadahnya itu dalam bilik, ya, dalam bilik dikunci sendiri dan seterusnya. Tapi ini untuk aspek syiar memang kurang efektif untuk yang kedua. Tapi untuk personal, ya, itu efektif. Artinya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, ada misalnya orang yang terganggu dengan suara tadarus di bulan Ramadan di mic yang keluar misalnya. Maka kita perlu untuk mengevaluasi. Bukan berarti saya membela orang yang tidak suka. Orang yang tidak suka, ya mungkin perlu untuk membenahi diri juga, untuk senang dengan Quran dan sebagainya. Apalagi dia orang yang beriman. Cuma dari segi kita sebagai orang yang bertadarus itu juga ada batasan-batasannya. Kita mau tadarus dan seterusnya misalnya itu hak kita. Tapi juga di sana ada hak orang lain yang tidak boleh kita ganggu. Ada hak orang lain yang tidak boleh kita ganggu. Salah satu contoh misalnya, di situ memang pentingnya ya ada kebijakan dari pemangku kebijakan, ya mungkin dari takmir atau mungkin dari kepala desa atau kepala dusun, supaya untuk menjaga kestabilan sosial di bulan Ramadan itu. Karena kita tahu kan di bulan Ramadan itu semua yang wah terjadi di bulan Ramadan, ya mulai dari euforia sekarang misalnya kita saling dorong ketika antri takjil ada di bulan Ramadan, bahkan saling berantem, ya saling berantem. Kalau di tempat saya dulu di masa saya kecil itu kan kalau bulan Ramadan itu kan ada jadi ada grup-grup menabuh kentongan itu loh, per grup, biasanya per kampung sana ya, itu sampai tawuran itu. Sampai ada yang pecah dai keningnya, ada yang pecah
bibirnya saling pukul. Itu di bulan Ramadan. Itu. Jadi yang penting untuk kita garis bawahi adalah bahwa kita mau beribadah, mau mengaji, mau tadarus, pakai mic dan seterusnya, itu hak kita. Tapi juga harus kita perhatikan ada hak orang lain yang tidak boleh kita langgar. Kebebasan yang kita miliki itu tidak berarti kita boleh melanggar hak orang lain. Jangan salah paham, berarti Abah ini komunis. Buatan gitu. Saya mendukung tadarus yang di masjid, di musola pakai mic. Saya alhamdulillah senang. Ada syiar yang hidup di situ. Cuma kita juga sebagai makhluk sosial perlu juga memperhatikan. Artinya bagi pemangku kebijakan, mungkin takmir masjid, kepala dusun misalnya, di situ perlu membuat satu kebijakan. Kalau kita misalnya mau tadarus di masjid, itu kalau bisa, kalau memang ada konflik seperti itu, alangkah bijaknya kalau misalnya ditentukan jamnya. Ya, misalnya tadarus pakai mic luar dibatasi sampai pukul 9.30 misalnya. Adapun selebihnya kalau masih mau tadarus pakai mic, maka upayakan cukup mic, cukup sound system, ya, mikrofon yang dibuka di dalam masjid saja, hanya di dalam ruangan, tapi tidak menggema suaranya ke mana-mana. Kalau begitu kan indah, saling menghargai. Karena kalau sama-sama egois nanti, wah, justru puasa kita yang terkorbankan. Kita karena merasa, ini baca Quran kan baik, jadi kita sampai mengencangkan urat ini. Karena menurut kita baca Quran itu harus diperjuangkan, harus selalu ramai, harus selalu pakai toa keluar suaranya, ya, ramai keluar. Akhirnya kita harus menyadari bahwa kita beribadah pun jangan sampai dengan nafsu. Kita beribadah pun jangan sampai dengan nafsu, tapi tetap menggunakan akal, tetap menggunakan hati nurani. Saya ingat di Hadramaut itu Sayyidina Habib Umar bin Hafidh, ya, pernah beliau itu juga Ramadan, ya, Ramadan. Itu semua di sana kan komunitasnya orang-orang sudah satu faham, artinya sudah sama-sama tahu lah. Apalagi orang-orang di sekeliling Darul Mustafa itu suka dengan bacaan Quran. Jadi ketika malam habis Ramadan tadarus di dalam sholat dan tadarus setelah tarawih itu mereka santri-santri di Darul Mustafa itu menggunakan suara luar, pengeras suaranya. Tiba-tiba ada satu orang saja yang tidak suka ini, Maka Al Habib Umar bin Hafidh beliau milih apa? Beliau memilih untuk tidak mengeraskan suara speaker ini keluar. Ya. Karena apa? Hanya satu orang, gara-gara satu orang ya. Nah, artinya beliau ingin menunjukkan kepada kita akhlaknya, ya. Ya, bukan berarti saya membela orang yang tidak suka dengan toa itu harus, ya, dia yang dimenangkan, bukan seperti itu. Sama-sama perlu untuk menjaga hati. Artinya orang yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Qur'an mungkin bukan dengan Al-Qur'annya, tapi mungkin dia seharian sudah bekerja, ya, butuh istirahat lebih awal. Nah, ini juga perlu untuk kita pertimbangkan. Tapi di sisi lain juga orang-orang, ya, awam pada umumnya juga ingin di dalam kesempatan Ramadan ingin tadarus, mengeksplor bakat-bakat yang terpendam. Mungkin di luar Ramadan kan jarang momen-momen seperti itu. Sehingga perlu untuk suaranya itu dieksplor dan seterusnya, itu juga perlu sebagai syiar. Cuma jalan tengahnya yang saya sampaikan tadi itu adalah alangkah bijaknya jika dibuat satu kebijakan oleh orang yang memang memiliki kebijakan dalam itu, mungkin ketua takmir atau kepala dusun atau kepala desa misalnya, dibuat jalan tengahnya apa? Setelah tarawih boleh tadarus, tapi dengan menggunakan suara luar dibatasi sampai jam 10 misalnya, atau sampai jam 9.30. Setelah itu kalau mau tadarus silahkan, tidak menghalangi, tanpa menghalangi sedikit pun. Tapi jangan dibuka keluar suaranya, tapi cukup suara di dalam masjid. Mikrofon yang disetting di dalam masjid. Artinya kita yang masih memiliki semangat untuk tadarus tersalurkan, mau semalam suntuk kek sampai subuh kek, itu hak kita. Tapi di sisi lain kita juga tidak mengganggu orang yang ada di luar yang memang mungkin mau istirahat lebih awal dan seterusnya. Saya kira ngatan gitu. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senja
Ramadan kita Ramadan hikmah tarbiyah menggapai ridho dan menggapai ridho dan saya Bina Alif dari Banyuwangi mau tanya. Insya Allah tanya saya ini tidak ada unsur menyinggung. Nanti bila ada yang di dalam ini ada yang merasa, mohon maaf, bukan untuk saya niat menyakiti, tapi untuk mencari solusi agar kita ini dalam membaca Al-Quran lebih baik lagi. Ini Abah yang saya tanyakan gini. Dan kalau setelah sahur itu kan ada tahim apa ya? Tahim. Di situ saya pernah mendengarkan satu kali. Ini mungkin diri saya pribadi bagaimana cara menyikapi ada bacaan tahim itu panjang pendeknya itu tidak dipenuhi, ngeten nggih. Ngapunten, boleh diulang nggih? Tadi saya terjatuh tadi. Oh nggih. Ngapunten. Ini tentang bacaan tarhim. Setelah imsak itu nggak nggih. Ini mendengar itu tentang bacaan itu antara tajwid, hukum-hukum apa tuh mad jaiz, mad wajib itu tidak dipenuhi. Dan yang panjang dipendekin, yang pendek dipanjangin. Begini bagaimana apa cara menyikapi? Karena pernah mengingatkan itu kurang apa ya? Kurang enak di situ, sikapnya itu kurang enak. Jadi setiap mendengarkan itu mau menyampaikan itu takut salah lagi, kalau tersinggung. Membaca apa itu? Tarhim. Oh tarhim. Tarhim mau subuh itu loh, Pak. Setelah imsak itu loh. Nah di situ bagaimana ini saya pernah mendengar tapi rasanya itu bagaimana nggak enak di situ. Jadi saya itu gimana seandainya harus terus mendengarkan atau mungkin lebih baik nggak mendengarkan, karena kalau mendengarkan itu ada banyak yang keliru masih belum benar. Mau menyampaikan takut nanti tersinggung lagi. Nah saya untuk bersikeras untuk membersihkan diri saya pribadi ya, Bah, bukan karena saya so pinter mboten. Karena kalau mendengarkan pun ngapunten waktunya nggih. Waktunya nggih. Nggih. Jadi intinya saja ngapunten. Jawab monggo ngapunten di atas kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait bacaan tarhim yang mungkin kurang memenuhi standar dalam ilmu tajwid, ya, seperti bacaan matnya, mad jaiz, mad wajib dan seterusnya. Niku pripun? Ya, apakah kita lebih baik diam diri, tidak memberi tahu, yang memberikan pemahaman, ataukah kita cukup tidak mendengarkan sama sekali karena bacaannya mungkin masih kurang ya pas dari segi tuntunan ilmu tajwid. Ingatan yang harus kita pahami terlebih dahulu, ya, selain bacaan Al-Quran itu tidak seketat kaidah-kaidah tajwidnya seperti bacaan Al-Quran. Jadi misalnya dalam bacaan tarhim, ya, dalam bacaan tarhim, misalnya di sana ada bacaan ya man asra bikal muhaiminu lailan niltamanil tawal anamuniyam wa taqaddamta lis-salati fa shalla kullu man fis sama wa antal imam. Ngaten nggih bacaan tarhim. Jadi umpama ada bacaan yang dari segi ilmu tajwid matnya mat tobi
fi'linya kok terlalu panjang, yang harusnya mad wajib kok terlalu pendek, dan seterusnya. Jika itu bukan bacaan Quran, itu dimakfu. Oke, dimakfu, oke. Jadi tidak seketat bacaan Al-Quran. Ya, beda kalau bacaan Quran. Ya, bacaan Quran memang kaidah-kaidah itu harus dipenuhi. Kalau kita misalnya tidak membaca dengan tajwid, maka ya kita berdosa. Kecuali kita niatkan belajar, masih dalam proses pembelajaran, masih salah, itu dimakfu. Tapi kalau selain bacaan Al-Quran, entah itu tarhim, entah ya adzan sama. Ya, saya juga pernah berapa kali ada orang datang ke saya. Di Indonesia itu ada yang ketika subuh itu kan as-sholatu khairum minan naum, kan pendek toh, ada banyak yang begitu. Walaupun rata-rata di Indonesia kan dipanjangkan, as-sholatu khairum minan naum, lah ngeten. Kemudian ada yang mengkritik, orangnya alim di bidang tajwid, dia datang ke saya, gimana ini Bah? Ini kan an-naum itu kan madlen itu kan harusnya dibaca panjang. Kalau dibaca naum itu kan bukan madlen namanya. Ingatan. Akhirnya saya jawab, Pak, betul apa yang panjenengan sampaikan, sempurnanya memang an-naum itu kalau wakaf itu menjadi bacaan madlen, dibaca panjang. Ya. Tapi itu berlaku pada Quran. Sedangkan azan itu bukan Quran. Jadi kalaupun tidak seplak kaidah tajwid, itu tidak begitu dipermasalahkan. Tapi andaikan menggunakan qawaid ilmu tajwid, lagi sempurna. Lagi sempurna. Ingatan Bogi? Mudah-mudahan ini sedikit memberikan pencerahan. Hebat, terima kasih Matur Suwun. Sama-sama. Kan doanya apa? Matur nuwun. Doa. Alhamdulillah, terima kasih Abah. Langsung mohon doanya Abah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruk'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarruna. Allahumma arzuqna ziyaratan. Salam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.